Kuburan Nabi di luar masjid. Kuburan Nabi di rumah Aisyah di luar masjid. Di luar areal masjid. Kenapa kita dikatakan luar areal masjid? Karena Nabi menggauli istrinya, Nabi menggauli Aisyah di rumahnya. Nabi menggauli ketika masih hidup menggauli Aisyah radhiyallahu taala anha di rumah tersebut. Maka rumah tersebut bukan masjid. Ya. Nabi menggauli. Kalau masjid tidak boleh menggauli wanita, di situ tidak boleh. Berarti rumah Aisyah bukan masjid. Bukan masjid ya. Ya. Bahkan ketika Aisyah mendengar laknat Nabi laknatullah alaihi wan nasara, Allah melaknati Nasara menjadikan kuburan sebagai masjid, maka Aisyah tidak mau kuburan dikeluarkan. Walaula dzalik la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena peringatan tersebut, tentu kuburan Nabi mungkin sudah di luar. Kalau sudah di luar khawatir dijadikan masjid. Ini yang pertama. Jadi dan ini bertahan selama sekitar 80 tahun. Ini bertahan sekitar 80 tahun setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi perluasan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 91 ya. Adapun perluasan masjid ya. Jadi perluasan sudah terjadi sebelumnya, tapi tidak perluasan sebelah kiri. Jadi kalau perluasan masjid sampai meliputi kuburan Nabi itu pada tahun 91 Hijriah. Di masa pemerintahan ya Al-Walid bin Abdul Malik, dan gubernurnya ketika itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz diperintahkan oleh Walid bin Abdul Malik untuk melebarkan masjid. Sebelumnya masjid terjadi pelebaran. Kalau kita kiblat sebelah sana, ya, arah selatan, kuburan Nabi sebelah kiri. Sebelumnya terjadi pelebaran sebelah depan. Di zaman Umar pelebaran ke depan, zaman Utsman pelebaran ke depan, ke kanan, ke belakang. Demikian terus pelebaran selalu ke depan, ke kanan, ke belakang. Tidak ada ke sebelah kiri, karena itu kuburan Nabi. Akhirnya di zaman pemerintahan Walid bin Abdul Malik terjadi pelebaran sebelah kiri. Akhirnya areal rumah Aisyah radhiyallahu taala anha masuk dalam kuburan, dalam areal masjid, masuk dalam areal masjid ya. Itu 80 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tidak ada sahabat yang di Madinah sudah meninggal. Sahabat terakhir meninggal di Madinah Jabir bin Abdullah pada tahun 78 Hijriah ya. Sahabat terakhir yang meninggal di Madinah yaitu Jabir bin Abdullah pada tahun 78 Hijriah. Yaitu setelah Jabir meninggal baru terjadi peristiwa pelebaran tersebut. Ini bantahan pertama bahwasanya ini bukan hal yang diakui oleh para sahabat, bukan terjadi ya. Tetapi itu pun perhatikan tidak bisa dikiaskan dengan kondisi yang lain, tidak bisa dikiaskan dengan kondisi yang lain. Jadi maksud saya, yang pertama ini kuburan Nabi tidak pernah dibangun di areal masjid dan tidak ada masjid dibangun di atas kuburan. Ya. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwasanya saya ingin tekankan berarti kuburan Nabi tidak dibangun di masjid dan masjid pula juga tidak dibangun di atas kuburan. Yang ada hanyalah pelebaran. Yang terjadi adalah pelebaran areal masjid. Yang terjadi adalah pelebaran areal masjid. Ya, ingat ini ya. Ingat, yang jadi pelebaran adalah masjid. Tidak ada sejak awal yang Nabi larangkan jangan jadikan kuburan sebagai masjid atau jangan kubur di masjid. Dua-duanya tidak terjadi.
Rumah Aisyah sendiri, masjid sendiri. Di sini Nabi menggauli istrinya, di sini Nabi melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai suami. Dan ini bukan masjid. Ini bukan masjid. Aisyah juga haid di situ. Kalau masjid enggak boleh di situ. Ini Aisyah haid di situ. Aisyah digauli oleh Nabi SAW. Itu bukan masjid, memang di luar. Dan ini bertahan. Setelah 80 tahun baru masjid diperlebar sehingga masuk areal. Jadi tidak ada masjid dibangun di atas kuburan, kuburan tidak manusia, tidak ada. Yang ada pelebaran masjid. Kemudian yang kedua, tidak bisa dikiaskan dengan kondisi yang lain, dengan kondisi masjid-masjid yang lain. Masjid dan kuburan-kuburan yang lain. Kenapa tidak bisa dikiaskan? Karena dua hal. Pertama, kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan. Sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipindahkan. Nabi SAW berkata, al-anbiya dufinu haitsu matu, ya. Dalam hadis, para nabi dikubur di mana mereka meninggal. Mereka wafat. Karena Nabi wafatnya di rumah Aisyah, maka Nabi tinggal dikubur, tidak boleh dipindahkan. Kemudian juga Masjid Nabawi tidak bisa dipindahkan. Juga tidak bisa dipindahkan. Kenapa? Karena lokasinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah mengatakan, "Wa masjidi hadza," masjidku ini. Sebagaimana kita kalau baca sejarah yang memilih lokasi Masjid Nabawi adalah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan onta Nabi berjalan sampai dia menderum di lokasi Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan ontaku berjalan, sungguhnya diperintahkan oleh Allah. Jadi yang memilih lokasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adapun kalau kita bicara tentang masjid dan kuburan di selain Masjid Nabawi dan kuburan Nabi SAW, maka kuburannya bisa dipindah, masjidnya bisa dipindah. Ada masalah. Ya. Yang mungkin dilakukan dalam kasus ini, seharusnya Masjid Nabawi jangan diperlebar sebelah kiri, dimasukkan, tapi sudah terjadi. Jadi terjadi fitnah kemudian hari. Tapi intinya di sana para ulama sudah berusaha untuk menjaga jangan sampai terjadi peribadatan terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kedua, jadi tidak bisa dikiaskan dengan kuburan dan yang lainnya. Yang ketiga, ya, bahwasanya kuburan Nabi dijaga ketat dari sisi bangunan dan juga penjaga. Lihat, banyak orang, ya, saya diceritain oleh sebagian orang, banyak orang melempar surat-surat permintaan kepada Nabi. Surat-surat, ya. Ini tentunya tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena kuburan Nabi SAW, ya, kuburan Nabi, jadi kalau kita bicara ini gambar sederhana, ya. Misalnya ini kiblat. Ini kiblat misalnya. Kiblat selatan, ya. Kemudian ini kuburan Nabi. Dan Abu Bakar dan Umar tentunya. Maka di sini para ulama dulu mereka membangun seperti bangunan segitiga, musallas. Dibuat bangunan segitiga, kenapa? Agar orang risih salat di situ. Sekarang sudah tidak kelihatan, tapi dulu seperti itu. Mereka bangun kuburan dari situ dengan bentuk segitiga supaya orang tidak beribadah di situ, ya. Ini saya sudah jelaskan dalam syarah kitab tauhid, nanti bisa dibaca. Dan saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena Nabi berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya, Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah." Apa kata Ibnu Qayyim? "Wallahi lam naqsid siwa tajridi litauhidi dzaka wasiyatur rahmani." Kata Ibnu Qayyim, demi Allah, kami hanya ingin memurnikan tauhid karena itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa ridha Rasulillah minna la ghulu wa syirki aslu ibadatil authani. Dan juga inilah yang diridhai oleh Rasulullah. Rasulullah SAW ingin kita memurnikan tauhid, tidak menyembah orang-orang saleh, tidak menyembah para nabi. Bukan mengkultuskan beliau yang merupakan asal dari peribadatan segala kesyirikan, peribadatan segala berhala dimulai dengan mengkultuskan berlebihan, kata Ibnu Qayyim. Wallahi law yarda ar-rasulu du'aana iyyahu badarna ilal id'ani. Seandainya demi Allah Rasulullah ingin kita berdoa kepada Nabi, kita akan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan lebih dahulu kalau Nabi menginginkan. Wallahi law yarda ar-rasulu sujudana kunna nakhiru lahu ala al-adqani. Seandainya Rasulullah ingin kami sujud kepada dia, kami akan sujud di kuburannya, kata Ibnu Qayyim. Tapi Rasulullah tidak ingin.
Wallahi ma yurdihi minna ghairu ikhlasin wa tahkimin lidzal Qur'ani. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak ingin dari kita apa yang beliau ridhai kecuali ikhlas dan berhukum kepada Al-Qur'an. Wa laqad nahadha al-khalq an itra'ihi fi'lin nasara abidil sulbani. Sungguhnya Rasulullah SAW telah melarang manusia untuk berlebih-lebihan kepadanya. Karena ini perbuatan orang-orang Nasara yang berlebihan kepada Isa, mereka adalah penyembah salib. Wa laqad nahana an nusayyira qabrahu aidan hidhara syirki birrahmani. Rasulullah SAW telah melarang kita menjadikan kuburannya sebagai id, didatangi sekian waktu tertentu, ya. La tajal qabri idan, kata Nabi, jangan ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id, yaitu yang selalu didatangi dengan waktu tertentu, ya. Hidhara syirki birrahmani, karena Rasulullah takut terjerumus kesyirikan terhadap Allah. Wada'a bin an la yaj'al al-qabru bi an la yaj'al al-qabra alladhi qad dammahu wasanan min al-awsani. Dan Rasulullah telah berdoa kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Fa ajaba Rabbul Alamin du'aahu. Di sini perhatian di sini maksud saya, maka Allah pun mengabulkan doa, Rabbul Alamin mengabulkan doa Nabi, wa ahatahu bi thalathatil judrani. Maka Allah meliputi kuburan Nabi dengan tiga apa namanya? Dengan tiga dinding, ya, dengan tiga dinding. Jadi kuburan Nabi di sekitarnya ada tiga dinding. Tiga dinding. Dinding yang terakhir dibentuk segitiga seperti ini, ya. Supaya orang risih untuk salat di situ. Hatta iktadat arja'uhu bidu'ai fi izzatin wa himayatin wa siyani. Dan seluruh penjuru kuburan-kuburan berkat doanya menjadi terjaga dan terlindungi. Ya, dipagari ada petugas-petugas. Wa laqad ghada 'indal wafati musarrihan bil la'ni yasrukhu fihi bi adhani. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mengumumkan dengan tegas, dengan suara yang lantang, beliau berkata, laknatullah alal yahud wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Wa anal ula ja'alul kubura masajida wa humul yahudu wa abidus sulbani. Maksud Nabi yang terlanat adalah Yahudi Nasara, para penyembah berhala, yang mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Wallahi laula dzaka ubriza qabruhu lakinnahum hajabuhu bil hitani. Kalau bukan karena khawatir akan hal ini, tentu kuburan Nabi sudah dikeluarkan, semua orang bisa melihat secara bebas, ya, tetapi mereka tutup dengan tembok agar tidak disembah kuburan Nabi. Qasadu ila tasnimi hujratihi liyamtani as-sujudu lahu 'alal adqani. Maka dibuatlah bentuk kuburan seperti tadi, segitiga di antaranya agar orang tidak sujud ke kuburan Nabi. Qasadu muwafaqatar rasuli wa qasduhu tajridu litauhidir rahmani. Mereka para sahabat atau para ulama menginginkan berbuat sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW agar manusia tetap memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini kuburan Nabi SAW alhamdulillah sekarang dijaga. Lalu mengatakan, Ustaz, kuburan Nabi tinggi. Yang tinggi bukan kuburan Nabi. Kuburan Nabi rendah. Yang dibuat bangunan untuk mencegah, bukan untuk mengaungkan Nabi. Dulu rumah Aisyah ditinggikan, ya. Kemudian dibangun tembok, semuanya rumah Aisyah radhiyallahu anha, kurfanya Aisyah, hujrahnya Aisyah. Ya, kuburan Nabi tetap sederhana. Tetap sederhana, pendek sebagaimana yang ada sekarang ini. Ya.